kita mulai dari silsilah Nabi. Kita akan membahas silsilah 25 Nabi dan Rasul. 25 Nabi dan Rasul. Yang pertama, Nabi Adam. Nabi Adam memiliki anak 3, Habil, Qabil, Syis. Kita tahu Qabil membunuh Habil. Setelah Qabil menyesal karena telah membunuh saudaranya, Qabil pergi jauh dan tinggal di tempat yang lain, tidak bersama Nabi Adam. Kemudian dari Syis lahirlah Idris. Dari Idris lahirlah Nabi Nuh. Oke. Nah, Adam memiliki 3 anak, Qabil, Habil, Syis. Ya, tadi kita bilang Habil sudah mati karena dibunuh oleh Qabil, dan Qabil tinggal jauh dari Nabi Adam di tempat yang lain. Ya. Apakah ada anak Nabi Adam selain yang 3 ini? Tentu ada. Kalau kita melihat Al-Quran surah An-Nisa ayat pertama yang mengatakan, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Takutlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, yaitu Adam. Wa batha minhuma, dan Allah menjadikan dari keduanya anak laki-laki dan perempuan yang begitu banyak. Dari ayat ini jelas bahwa Nabi Adam dan Hawa memiliki anak yang banyak selain Qabil, Habil dan Syis. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan Hawa melahirkan sebanyak 120 kali. 120 kali melahirkan, setiap melahirkan itu kembar. Bayangkan betapa banyaknya. Ya. Ibnu Ishaq mengatakan Hawa melahirkan 40 laki-laki dan 40 perempuan. Jadi kemungkinan Adam memiliki anak selain Habil dan Qabil itu sangat besar kemungkinannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, laki-laki dan perempuan yang begitu banyak. Dan kemudian ada perkataan ulama yang menguatkan tentang itu. Mereka mengatakan Hawa melahirkan 120 kali dan itu kembar. Setiap melahirkan kembar. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, gitu. Ya. Oleh sebab itu Habil saat lahir datang dengan wanita. Qabil juga saat dilahirkan, dia dilahirkan kembar dengan seorang wanita. Saat mereka dinikahkan silang, Qabil menikahi adiknya Habil dan Habil menikahi adiknya Qabil. Qabil tidak setuju. Dia ingin menikahi saudarinya. Tetapi ini adalah syariat di zaman Nabi Adam bahwa pernikahan itu silang. Supaya apa? Supaya tidak terlalu dekat. Supaya tidak terlalu dekat hubungan darahnya. Boleh tidak menikah pada waktu itu dengan saudarinya? Boleh, karena keadaan darurat. Makanya setiap zaman berbeda syariat. Ya. Tidak ada orang lain selain mereka. Mau tidak mau harus menikah dengan saudarinya. Nah, itu dia. Kesimpulannya, anaknya Nabi Adam itu banyak sekali. Bahkan Ibnu Katsir mengatakan tidaklah Adam itu meninggal kecuali setelah melihat anak cucunya sebanyak 400.000. Tayyib. Tetapi walaupun anaknya Nabi Adam dan Hawa itu mereka semua tidak memiliki penerus. Walaupun anaknya Adam itu banyak, tetapi nasabnya terputus kecuali Syis. Sehingga anak cucunya Nabi Adam itu semua berasal dari Syis. Baik. Jadi yang pertama kita sudah dapat Nabi Adam nomor 1.
Nomor kedua, Nabi Idris. Nabi dan Rasul yang ketiga adalah Nabi Nuh. Baik. Berapakah jarak antara Nabi Adam ke Nabi Nuh? Jaraknya adalah 10 abad. 1 abad sama dengan 100 tahun. Nah, jadi disebutkan seperti itu. Jarak antara Nabi Adam ke Nabi Nuh adalah 10 abad. Baik. Berapakah umur Nabi Adam? Dikatakan umurnya Nabi Adam itu 1000 tahun dikurangi 40 tahun. 1000 tahun dikurangi 40 tahun. Kok bisa? Ceritanya begini. Saat Nabi Adam diciptakan, Allah mengusap punggungnya Nabi Adam. Nabi Adam bisa melihat semua anak cucunya. Ada satu yang sangat mencolok, yang sangat menarik perhatian Nabi Adam. Nabi Adam bertanya, "Ya Allah, siapakah itu?" Allah mengatakan, "Itu adalah Daud." Adam bertanya, "Berapa umurnya?" Kata Allah, "Umurnya 60 tahun." Kata Nabi Adam, "Ya Allah, tambahkan umurnya." Kata Allah, "Tidak, kecuali kalau kamu setuju umurmu dikurangi dan diberikan kepada Daud." Adam setuju. Sehingga tatkala tiba ajalnya, datanglah malaikat maut. Adam berkata, "Jangan sekarang, umurku kan masih 40 tahun lagi. Belum saatnya aku mati." Adam lupa. Kemudian malaikat itu mengingatkan, "Bukankah umurmu 40 tahun itu sudah diberikan untuk anak cucumu yaitu Nabi Daud?" Kemudian barulah Adam ingat kejadian itu. Jadi umurnya Nabi Adam adalah 1000 tahun dikurangi 40. Berapa? 1000 tahun dikurangi 40. 1000 dikurangi 40 sama dengan 960 tahun. Itulah umurnya Nabi Adam. Kemudian kita kembali ke Qabil dan Habil. Dosa pertama yang dilakukan anak Adam, ya saat Adam turun dari langit ke bumi, dosa pertama yang dilakukan di muka bumi adalah pembunuhan. Yang pertama kali mencontohkannya adalah Qabil. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, semua pembunuhan yang terjadi setelah itu Qabil mendapatkan dosanya, karena dia yang mencontohkan pertama kali. Ya. Kita kembali. Anak keturunan Nabi Adam itu semua berasal dari Syith. Dari Syith lahirlah Nabi Idris, dari Nabi Idris lahirlah Nabi Nuh. Nah, di zaman Nabi Nuh terjadi banjir. Tidak ada orang yang masih tersisa kecuali orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh. Disebutkan bahwa orang-orang yang selamat di dalam perahunya Nabi Nuh itu ada sekitar 80 orang. Tetapi tidak ada satupun yang memiliki generasi penerus anak keturunan dari 80 orang ini, kecuali dari anaknya Nabi Nuh yang 3. Yang pertama Yafes, dia yang paling besar. Yafes adalah kakek buyutnya orang Asia, Turkiya, Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini masih ada sampai sekarang, nanti akan keluar di akhir zaman sebagai fitnah. Yafes adalah anak Nabi Nuh yang pertama. Yang kedua anak Nabi Nuh namanya Sam. Sam adalah cikal bakal kakek moyangnya orang Persia, Romawi, orang Arab. Ya, ini Sam. Nah, kemudian anaknya yang ketiga bernama Ham. Ham ini adalah cikal bakal keturunannya
orang-orang Afrika. Orang-orang Afrika yang berkulit hitam. Nah, inilah yang selamat dari anaknya Nabi Nuh, Yafes, Sam, Ham. Ada anaknya Nabi Nuh yang satu lagi bernama Kan'an, tetapi dia mati karena dia lebih memilih kekafiran daripada ikut bersama Nabi Nuh. Nah, jadi sekarang semua anak cucu Nabi Adam itu berasal dari keturunannya Nabi Nuh yang tiga, Yafes, Sam, Ham. Baik. Berapa umurnya Nabi Nuh? Umurnya Nabi Nuh sebelum menjadi Nabi dan Rasul 40 tahun. Tatkala menjadi Nabi dan Rasul, beliau berdakwah selama 950 tahun. Alfasanatin illa khamsina ama, kata Allah. Kemudian ditambah setelah banjir, beliau hidup selama 60 tahun. Jadi total umurnya Nabi Nuh ada berapa? Koreksi kalau salah ya. 40 ditambah 950 ditambah 60 menjadi 1050 tahun. Inilah umurnya Nabi Nuh. Sebelum menjadi Nabi dan Rasul umurnya 40. Kata Nabi SAW, semua Nabi dan Rasul itu menjadi Nabi saat umur usia 40, kecuali Nabi Yahya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah, wa atainahul hukma sabiyya. Kami memberikan hikmah nubuat kenabian kepada Yahya saat masih kecil sekali. Begitu juga dengan Nabi Isa. Nabi Isa juga diangkat menjadi Nabi dan Rasul sebelum umur 40 tahun. Dari ketiga anaknya Nabi Nuh ini, Nabi dan Rasul setelahnya berasal dari Sam. Berasal dari Sam. Apakah ada Nabi dan Rasul dari anaknya Yafes dan anaknya Ham? Allah alam. Bisa saja ada, bisa saja tidak ada. Karena jumlah Nabi dan Rasul itu jumlahnya itu banyak dan hanya Allah yang tahu. Kata Allah, firman Allah dalam Al-Quran, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Kami telah mengutus rasul-rasul sebelummu, wahai Muhammad. Di antara mereka ada yang telah kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada yang belum kami ceritakan. Jadi jumlah Nabi dan Rasul itu lebih dari 25 Nabi dan Rasul. Tapi yang kita tahu hanya 25. Jadi mungkinkah ada Nabi dari keturunan Yafes dan Ham? Allah a'lam. Mungkin saja ada, mungkin saja tidak ada. Allah mengirimkan Nabi di setiap kaum agar tidak bisa protes nanti di hari kiamat. Ya Allah, kenapa engkau tidak mengirimkan kami seorang Nabi untuk mengingatkan kami agar kami bisa beribadah dan masuk surga? Ya. Allah Maha Adil. Allah mengutus setiap Nabi dan Rasul di semua kalangan manusia, sehingga tidak ada hujjah, tidak alasan nanti di hari kiamat kenapa dia masuk neraka. Jadi kita kembali, mungkin saja ada Nabi dan Rasul dari Ham dan Sam dan Ham dan Yafes. Tapi yang ada dalam kitab-kitab sejarah, kitab-kitab sirah, keturunan Nabi dan Rasul itu semuanya berasal dari Sam. Sam memiliki anak yang pertama namanya Arfakhshad. Yang kedua bernama Iram. Dari Iram lahirlah Nabi Saleh. Oke, kita hitung kembali. Nabi Adam yang pertama, yang kedua Nabi Idris, yang ketiga Nabi Nuh, yang keempat Nabi Hud, yang kelima Nabi Saleh, ya. Yang keenam Nabi Ibrahim, yang ketujuh Nabi Lut. Oke, sudah 7. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut. Nah, setelah ini semua Nabi dan Rasul itu akan kembali ke Nabi Ibrahim. Tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Ibrahim kecuali anak cucunya Nabi Ibrahim. Oke? Kita kembali dari Nabi Nuh
anaknya yang bernama Sam itu lahirlah Arfakhshad dan Iram. Nah, Iram lahirlah Nabi Saleh. Nabi Saleh diutus di kaumnya yang bersama Samud. Wa ila Samuda akhahum Salihah. Kemudian Nabi Hud diutus di kaumnya yang bernama wa ila Adin akhahum Huda, kaum Ad. Kaum Ad dan kaum Samud ini Allah binasakan sebagaimana yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Ya, ingat, ini adalah Sam, kakek buyutnya orang Arab. Jadi Arab itu ada 3. Yang pertama Baidah, Arab Baidah. Arab Baidah artinya Arab yang sudah hilang, sudah tidak bisa ditemukan lagi, tidak memiliki anak keturunan. Contohnya adalah kaum Ad dan kaum Samud. Allah sudah binasakan, sudah hancurkan mereka. Mereka tidak memiliki keturunan. Arab yang kedua disebut Arab Aribah. Arab Aribah artinya Arab asli. Dari mana asalnya Arab asli? Arab asli itu berasal dari Arfakhshad. Lihat, Arfakhshad memiliki anak bernama Qahtan. Nanti dari jalur Qahtan itu ada anaknya bernama Ya'rab. Disinilah asal usulnya orang Arab. Orang Arab itu berasal dari bapaknya yang bernama Ya'rab. Oke? Ya'rab bin Qahtan bin Arfakhshad, itu singkatnya. Ada lagi anak cucunya Arfakhshad yang berasal dari Abir. Abir ini tidak bertemu dengan Qahtan. Ya. Nanti dari Abir ini ada Nabi Ibrahim. Kemudian Ismail. Qahtan mereka tinggal di Yaman. Adapun Abir, saudaranya Qahtan, dia tinggal di Irak. Dia tinggal di Babilonia. Mereka menggunakan bahasa Syriania. Bahasa Syriania itu adalah bahasa yang paling tua. Yang dari jalur Qahtan ini, itulah yang disebut dengan Arab Aribah, Arab asli. Arab asli itu adalah anak keturunannya Ya'rab. Berasal dari Qahtan, berasal dari Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Ingat, Sam adalah kakek nenek orang Arab Romawi Persia. Adapun Nabi Ibrahim itu bukan dari jalur Arab, bukan dari jalur Qahtan. Dia berasal dari Abir bin Arfakhshad. Oleh sebab itu nanti Nabi Ibrahim tatkala membawa anaknya ke Mekah dan Nabi Ismail itu bercampur dan menikah dengan Bani Jurhum yang berasal dari Yaman. Bani Jurhum itu adalah kabilah yang berasal dari Qahtan yang datang dan tinggal di Mekah bersama Nabi Ismail. Ya. Tatkala Nabi Ismail yang notabene-nya bukan orang Arab menikah dan hidup bersama orang-orang Bani Jurhum dari bangsa Arab, Nabi Ismail lama-lama menggunakan bahasa Arab dan menjadi orang yang bahasa Arab yang fasih. Sehingga anak cucunya Nabi Ismail itu semuanya menggunakan bahasa Arab karena menikah dengan wanita dari Bani Jurhum, yaitu dari Qahtan, dari Arab Yaman. Nah, anak cucunya Nabi Ismail atau yang disebut dengan Adnaniyun, mereka disebut dengan Arab Musta'rabah. Jadi Nabi Ibrahim begitu juga dengan Nabi Ismail. Dia berasal dari Abir dan tidak menggunakan bahasa Arab. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tatkala Nabi Ismail bercampur baur dengan orang Arab, menikah dengan orang Arab dari Bani Jurhum dari Yaman, Nabi Ismail menggunakan bahasa Arab dan Nabi Ismail dinamakan Arab Musta'rabah.
Jadi Arab itu ada 3, Arab Ba'idah yang sudah binasa, tidak memiliki generasi. Contohnya kaum Ad, kaum Samud. Yang kedua, Arab Aribah, Arab asli, yaitu yang berasal dari Qahtan, berasal dari Ya'rab bin Qahtan bin Al-Fakhshad. Arab yang ketiga adalah Arab Musta'arabah. Aslinya bukan berbahasa Arab, tetapi karena bercampur sehingga dia berubah menjadi orang Arab, berbahasa Arab. Itulah disebut dengan Arab Musta'arabah. Contohnya anak cucunya Nabi Ismail, yaitu Adnaniyun. Nah, kita kembali. Setelah ini nanti semua nabi dan rasul itu akan kembali ke bapaknya, yaitu Ibrahim. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Anbiya. Baik. Perhatikan, sekarang kita akan fokus mulai dari Nabi Ibrahim. Tadi kita bilang tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim kecuali dari anak cucunya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki anak yang pertama bernama Ismail, Ishak, Midian. Ismail, Ishak, Midian. Dari Midian lahirlah Nabi Syuaib. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Oke. Kita sudah mendapatkan berapa nabi? Nabi Ibrahim nomor 6, Nabi Lut nomor 7, Nabi Syuaib nomor 8. Setelah Nabi Syuaib ada Nabi Ismail. Nabi Ismail nomor 9. Setelah Nabi Ismail, Nabi Ishak. Ini urutannya. Ibrahim, Lut, Syuaib, Ismail, Ishak, kemudian Yakub. Yakub itu adalah anaknya Ishak. Ishak memiliki anak 2. Pertama Is, pakai ain. Yang kedua Yakub. Oke. Nah, Ishak punya anak Yakub. Yakub adalah nabi yang ke-11. Yakub.